Raden. Blora merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora ini menjadi wilayah paling timur di Jawa Tengah, sekaligus berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Luas wilayah Blora mencapai 1.095.582,19 hektar dan dihuni oleh 938.814 jiwa. Blora termasuk kabupaten yang memiliki sejarah panjang, mulai dari Kerajaan Demak hingga saat ini, di mana hari jadi Kabupaten Blora ditetapkan pada 11 Desember 1749. Secara etimologi, Blora berasal dari dua kata, yaitu wai dan lora. Wai yang artinya air, sedangkan lorah memiliki arti jurang atau tanah rendah. Namun dalam perkembangannya, masyarakat Jawa seringkali mengubah pengucapan W menjadi B. Hal itu membuat nama Wailora berubah menjadi Bailora, yang kemudian menjadi Blora hingga saat ini. Artinya, kata Blora berarti tanah rendah berair atau berlumpur. Arti Blora sebagai lumpur ini juga sesuai dengan cerita rakyat yang menyebutkan Blora berasal dari kota Blor yang artinya lumpur. Dalam sejarahnya, eksistensi Blora sudah ada sejak masa Kerajaan Demak. Pada saat itu Blora masuk dalam wilayah Kadipaten Jipang yang dipimpin oleh Arya Penangsang. Wilayah Kadipaten Jipang ini meliputi Pati, Lasem, Blora, dan Jipang sendiri. Kemudian Blora menjadi wilayah Kerajaan Pajang seiring dengan perpindahan pusat pemerintahan Demak ke Pajang oleh Sultan Hadiwijaya. Sedangkan pada masa Mataram Islam, wilayah Blora termasuk dalam daerah Bangwetan. Pada masa pemerintahan Pakubuwana I, Blora diserahkan kepada putranya bernama Pangeran Blitar. Pangeran Blitar yang kemudian diberi gelar Adipati itu mengelola Blora dengan luas 3.000 karya atau 3.000 hektar. Sedangkan bentuk Blora seperti saat ini dimulai pada tahun 1749 atau saat pemberontakan Pangeran Mangkubumi terhadap Mataram Islam. Mangkubumi mengklaim tahta pada tanggal 11 Desember 1749 dengan kekuasaan meliputi Sukawati, Grobogan, Demak, Blora, dan Yogyakarta. Setelah itu, Mangkubumi juga mengangkat penguasa-penguasa untuk wilayah-wilayah tersebut. Blora saat itu diserahkan kepada Tumenggung Wilotikto dan tercatat sebagai Bupati Blora pertama. Pemberontakan Mangkubumi ini berakhir dengan Perjanjian Giyanti yang memecah Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dalam perjanjian itu, wilayah Blora masuk dalam kekuasaan Kasunanan Surakarta. Kabupaten Blora memiliki beberapa julukan seperti Kota Sate, Kota Barongan, Kota Samin, hingga Kota Kayu Jati.
julukan Kabupaten Blora, Kota Sate, karena wilayah ini memiliki olahan sate dengan bumbu khas Blora. Selain bumbunya yang khas, sate Blora juga disajikan dengan cara yang berbeda dari sate lain. Sate Blora disajikan dengan nasi yang diberi kuah opor berwarna kuning dengan ditaburi bawang goreng. Selain itu, nasi kuah opor ini diletakkan di pincuk atau wadah dari daun jati yang khas. Keunikan sate Blora juga bisa ditemukan saat makan di tempat atau di warung satenya. Pengunjung tidak harus beli secara kelipatan, namun bisa beli secara eceran. Sehingga pengunjung yang makan sate Blora di tempat diimbau untuk tidak membuang tusuk karena akan menjadi bukti berapa sate yang dimakan. Nama lain dari kota sate, Blora, juga dikenal sebagai Kota Barongan. Hal ini terlihat dari banyaknya seni barongan dan antusias masyarakat Blora dalam menguri-uri budaya asli Blora. Selain Kota Barongan, Blora juga dikenal sebagai daerah penghasil kayu jati, sehingga dijuluki Kota Kayu Jati. Hampir separuh wilayah Kabupaten Blora merupakan hutan jati. Kondisi itu membuat Blora menjadi penghasil kerajinan yang berasal dari kayu maupun akar jati. Akar jati ini dimanfaatkan oleh perajin lokal menjadi berbagai kerajinan bernilai seni tinggi yang khas. Salah satu sentra kerajinan akar jati ada di Desa Tempel Lemahbang, Kecamatan Jepon, Blora. Rata-rata produksi setiap perajin di sentra tersebut mencapai 80 produk setiap bulannya. Wilayah di Kabupaten Blora juga dikenal sebagai kota minyak di Indonesia, tepatnya di Cepu. Cepu merupakan sebuah kecamatan di Blora yang sejak masa Belanda sudah dikenal memiliki cadangan minyak bumi yang besar. Pada masa kolonial Belanda dulu, Cepu merupakan kota penting karena kandungan minyak dan juga ribuan hektar hutan jati yang dimilikinya. Ladang minyak Cepu saat ini juga difungsikan sebagai wahana pendidikan bidang perminyakan, yaitu Akademi Migas di Cepu. Saat ini, pemerintah Kabupaten Blora terus berbenah dan berupaya meningkatkan nilai perekonomian dan infrastruktur Blora. Dengan visi misi Sesarengan Bangun Blora, Pemkab Blora optimis Blora semakin sejahtera.